korbannya sendiri dulu yang sadar untuk butuh pertolongan kayak gitu. Karena biasanya Hai Smart Viewers, kembali lagi bersama Good Talk di Binus TV. Smart Viewers, episode kali ini kita akan ngebahas topik relationship, yaitu topik kekerasan dalam pacaran. Nah, topik kekerasan ini kan udah warawiri lah ya di media sosial nih Smart Viewers. Atau mungkin ada di lingkungan terdekat kita sendiri, siapa tahu kan ya. Karena kekerasan ini ternyata bukan hanya sebatas kekerasan fisik yang bisa dilihat oleh mata, tapi lebih luas lagi daripada itu. Kekerasan itu ternyata bisa menyerang psikis, kekerasan seksual, bahkan sampai ke yang namanya kekerasan ekonomi. Wow. Kita akan ngobrol hari ini ditemani sama Diana Mayorita atau yang akrab disapa Yori. Halo Yori, apa kabar? baik Mbak Anissa, gimana Mbak Anissa kabarnya? Aku juga baik. Sebelumnya makasih banget nih Yori udah mau mampir dan ngobrol di Good Talk Binus TV. Ya, dengan senang hati. Walaupun kita terpisahkan oleh jarak ya. Nah, Smart Viewers, Yori ini adalah seorang psikologis dan creative planner juga. Aktif di media sosial, di YouTube, dan juga pernah nih nerbitin buku ya tentang toxic relationship. Jadi pas banget dengan obrolan kita hari ini. Oke, kita langsung mulai aja nih, Yori. Kita akan berangkat dulu mungkin dari kekerasan dalam pacaran atau dating violence itu konsep yang seperti apa sih, Yori? Relasi kekerasan dalam pacaran itu sebenarnya kekerasan yang terjadi pada relasi di luar pernikahan. Jadi pada saat pacaran atau pendekatan sekalipun juga sudah masuk pada relasi pacaran seperti itu, Mbak. Oke, lalu kalau bentuk-bentuk dari kekerasan dalam pacaran itu sendiri apa tuh, Yori? Macam-macam ya Mbak. Paling sering itu memang kekerasan fisik, tapi merambat juga pada kekerasan seksual, emosional, sampai pada ekonomi. Oke. Nah ini hal yang menarik nih. Seberapa sering sih terjadi kekerasan dalam pacaran di Indonesia itu, Yori? Oke, jadi ini nih ada catatan. Jadi setiap tahunnya Komnas Perempuan itu tuh mengolek data ya Mbak ya. Jadi kekerasan dalam pacaran itu tuh termasuk cukup tinggi di tahun 2020, yaitu angkanya di 1074 dan daerahnya itu yang paling tinggi adalah DKI Jakarta. Itu cukup mencengangkan sih. Jadi justru kekerasan dalam pacaran ini malah datanya lebih tinggi dari KDRT sendiri. Oh, oke. Jadi ada 1074 ya menurut data dari Komnas Perempuan dan paling banyak di DKI Jakarta ternyata tuh Smart Viewers. Nah itu kan sebelumnya tadi Yori sudah menyebutkan tadi kan bentuk-bentuknya ada dari fisik, terus kekerasan sampai kekerasan ekonomi juga ada Yori ya. Nah betul, pengen tahu dong dari bentuk pembatasan aktivitas nih. Ini kan kayaknya nih paling sering nih dirasain sama anak muda yang namanya dikekang oleh pasangan atau pacar gitu ya. Nah, ada nggak sih bentuk-bentuk pembatasan aktivitas gitu dari pasangan, Yori? Banyak banget sih ya Mbak ya. Ini masuknya sebenarnya bagian dari kekerasan emosional. Jadi ketika seseorang merasa punya kuasa lebih tinggi pada orang lain, apalagi ini relasinya di pacaran. Jadi bisa aja nggak boleh komunikasi sama orang asing, nggak boleh jalan sama teman, bahkan sampai ada pembatasan terhadap relasi dengan keluarga sendiri itu juga sampai nggak boleh kayak gitu. Itu cukup ngeri sih sebenarnya. Berarti bisa jadi dikekang itu sampai ke keluarga ya? Padahal keluarganya sendiri nih. Benar, karena merasa punya kuasa terhadap orang tersebut. Jadi kayak seakan-akan punya hak untuk ngatur-ngatur gitu loh Mbak. Berarti hal-hal yang disebutin tadi itu otomatis kan mengaruh ke emosional kita ya, atau orang yang jadi korban itu ya. Ada nggak sih Yor ciri-ciri gitu, bisa dilihat nggak sih, oh ini kayaknya orang terserang gitu secara emosional atau secara psikologisnya itu bisa dilihat nggak sih oleh mata kita gitu? Sebenarnya kalau mata secara langsung nggak bisa kelihatan ya, tapi buat orang-orang terdekat tuh pasti tahu, jadi bisa nyiriin tuh, karena pasti perilakunya tuh jadi berbeda kayak gitu, dan kualitas hidupnya pun juga biasanya merawat diri, jadi tiba-tiba tuh cuek kayak gitu, terus juga apa ya, hal-hal yang biasanya
detail banget jadi kayak masa bodoh kayak gitu. Dan hal-hal kayak gitu akhirnya membuat seseorang yang mengalami kekerasan emosional tuh jadi mengisolasi diri ujungnya. Oke. Jadi bisa dibilang jadi ignore sama diri sendiri gitu ya? Dan Benar. fokusnya justru lebih ke, bisa dibilang nggak, fokusnya lebih ke kebahagiaan si pasangannya gitu? Mungkin kalau dibilang fokus pada kebahagiaan pasangan, mungkin bisa dibilang nggak terlalu ya Mbak, tapi Oke. dia bingung sama dirinya dia sendiri kayak gitu. Sebenarnya ini hidupnya siapa kayak gitu. Jadi akhirnya membuat seseorang nih secara emosional tuh nggak stabil, dan impactnya adalah ada ciri-ciri depresi. Jadi moodnya tuh cepet berubah, terus gampang sedih kayak gitu. Hingga paling ekstrimnya adalah ada pemikiran untuk mengakhiri hidup. Wah, oke. Jadi mungkin kalau ada teman-teman nih smart viewers yang sudah merasa ke arah sana, mungkin itu sebuah pertanda untuk segera ke tempat yang mungkin bisa bertanya ke yang lebih expert gitu ya, Yor ya, karena ini pasti akan ngaruh ke kehidupannya di luar sana kan. Betul sekali, Mbak. Nah, tadi kan udah disebutin nih tentang pembatasan aktivitas. Lalu ada juga secara yang menyerang secara psikologis gitu ya. Nah, ini smart viewers ternyata ada juga yang namanya pemaksaan kehendak seksual. Ini kan ngeri banget nih kalau dari nama kedengarannya kayak ngeri gitu ya. Kalau pembatasan kekerasan seksual sendiri itu sebenarnya gimana sih, Yor gitu? Apakah pasangan itu harus dituntut untuk melakukan dalam tanda kutip ya kegiatan seksual gitu? Oke, jadi kalau kita mendengar kata pemaksaan itu kan seakan-akan tidak apa ya namanya dipaksa gitu ya Mbak ya. Tapi seiring waktu sekarang ini malah justru pemaksaan itu jadi lebih halus, jadi pembujukan kayak gitu. Sebenarnya awalnya dia tidak mau, tapi akhirnya gimana caranya ada tindakan manipulatif sehingga jadi mau. Nah, ini kan sebenarnya banyak kasus ketika ya mungkin Mbak Anissa sering main Twitter ya, kan banyak tuh spill di Twitter tuh. Iya, jadi betul. awalnya nggak mau gini-gini, tapi sebenarnya itu sudah masuk pada tindakan pemaksaan. Hanya saja memang itu ada manipulasinya. Nah, memang kalau tindakan pemaksaan pada aktivitas seksual biasanya sudah mengarah pada kegiatan seksual itu sendiri, maupun sudah pelecehan sekalipun juga sebenarnya sudah masuk sih Mbak, walaupun tidak ada penetrasi ya kayak gitu. Oke. Berarti kekerasan seksual ini bisa terjadi walaupun kita sedang berada dalam sebuah hubungan ya, Mbak? Betul. Karena tidak berlandasan kesadaran sebenarnya. Oke, jadi smart viewers harus hati-hati nih terhadap tipu daya pasangan, dan ini juga nggak menjurus ke salah satu gender juga ya Mbak ya, tapi semua bisa jadi pelaku dan semua bisa jadi korban gitu. Nah, ini yang jadi perbincangan di topik kita kali ini nih, Yori. Kan kalau misalnya kekerasan fisik ya, serangan fisik gitu, ada memukul contohnya, mencengkram dan lain sebagainya gitu. Nah, bisa nggak sih aktivitas atau kebiasaan itu tuh bisa sembuh gitu? Oke, berarti ini konteksnya pelaku ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, kalau sembuh mungkin bisa asal ada kesadaran untuk sembuh. Nah, biasanya pelaku kekerasan itu nggak sadar kalau dia tuh melakukan kekerasan. Nah, itu sebenarnya persoalannya dari situ. Karena kekerasan itu kan dipelajari sebenarnya. Bisa dari ngelihat relasi orang tua atau lingkungan. Jadi seakan-akan kekerasan itu adalah hal yang wajar. Nah, hal itu yang semestinya perlu disadari bahwa oh ini nih bentuk kekerasan loh, membentak itu tuh bagian dari kekerasan verbal loh, kayak gitu. Buat anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang setiap harinya membentak itu kan jadi melihat oh komunikasi yang benar itu adalah saling membentak kayak gitu. Padahal sebenarnya itu tuh ya keliru kayak gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya perilaku semacam itu bisa sembuh, tapi tetap butuh waktu dan kesadaran dari diri sendiri ya Mbak ya? Betul, iya. Oke. Nah, selain tadi tuh smart viewers, selain kekerasan fisik ya, ada yang namanya kekerasan ekonomi. Ini mungkin istilah ini agak asing nih untuk smart viewers karena mungkin jarang terdengar ya, kekerasan ekonomi. Nah, itu seperti apa tuh Yori bentuknya?
Oke, kekerasan ekonomi ini sebenarnya cukup tricky ya Mbak ya ngebahasnya, karena kalau dalam relasi pacaran tuh biasanya kan sharing ATM atau PIN apa online banking kayak gitu tuh udah biasa kayak gitu. Iya. Ketika hal-hal kayak gitu, misalnya ngambil uang tapi tanpa izin, itu sebenarnya udah kekerasan ekonomi kayak gitu. Jadi dianggapnya adalah uangmu adalah uangku kayak gitu. Padahal kan tidak seperti itu kayak gitu. Nah, selain itu juga ada kalau dalam relasi pacaran biasanya apa ya? Lebih pemaksaan untuk memberikan sesuatu itu juga bisa ada kekerasan ekonomi. Jadi kalau kamu cinta aku beliin ini dong kayak gitu. Kalau kamu nggak cinta, kalau kamu sayang beneran sama aku, berarti kamu harus beliin ini kayak gitu. Hal-hal seperti itu tuh sudah bagian dari kekerasan ekonomi kayak gitu. Berarti ini perlu diwaspadai oleh smart viewers nih ya, kalau misalnya ada pemaksaan untuk misalnya ngebeliin hadiah, itu mungkin jadi salah satu pertanda juga ada di sebuah hubungan yang mengalami kekerasan gitu Mbak ya. Oke. Nah ini pertanyaannya klise nih Yori. Apakah rasa peduli dan rasa sayang sesama pasangan itu bisa menyembuhkan tindakan pelaku kekerasannya? Oke. Kalau rasa peduli dan rasa sayang pasti ya. Tapi bentuknya seperti apa itu yang perlu dijelaskan. Karena banyak orang yang menganggap bahwa bentuk sayang adalah seperti pembiaran. Padahal itu juga keliru kayak gitu. Seperti contohnya kayak ketika ada seseorang memang sedang meletup-letup emosinya, sudah ke-trigger mulai ingin melakukan kekerasan dan itu ya udah biar tenangin dulu atau apa. Itu sebenarnya bisa seakan itu kepedulian, tapi sebenarnya itu adalah pembiaran kayak gitu. Jadi memang peduli yang menyadarkan sih sebenarnya bahwa kadang terlihat menyakitkan perilakunya, tapi itu bentuk dari kepedulian itu juga bisa kayak gitu, Kak. Oke, berarti ini harus dibedakan nih ya. Ini sebenarnya kita sebagai pasangan itu dibiarkan atau justru diarahkan untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Benar, nah, iya. Ini kalau semisal kita ada di hubungan yang sudah amit-amit ya, Yor, terlanjur gitu, berada di situasi kekerasan gitu, kemana atau di mana korban dapat mendapatkan perlindungan? Kalau perlindungan itu sekarang banyak banget ya Mbak, lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Tapi yang perlu di-highlight adalah korbannya sendiri dulu yang sadar untuk butuh pertolongan kayak gitu. Karena biasanya yang memberikan bantuan itu dari orang-orang sekitar tapi ditolak sama korban itu sendiri karena merasa oh pacarku udah biasa kayak gitu sama aku, itu bentuk dia peduli sama aku. Jadi yang perlu disadarkan adalah bahwa korban dulu butuh benar-benar pertolongan karena pengalaman saya dulu kerja di lembaga perlindungan perempuan, jadi sudah pada tahap pelaporan polisian tiba-tiba tuh dicabut karena ya itu merasa kayaknya memang dia khilaf aja kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang memang butuh konseling lebih dalam sih dan butuh support juga dari orang sekitar kayak gitu. Jadi banyak sih Mbak, ada Komnas Perempuan di kota-kota juga udah banyak lembaga-lembaga yang perlindungan. Biasanya juga dari dinas terkait juga ada sih. Nah, ini Yor pernah nggak sih, aku jadi kepo nih, pernah nggak sih dapat pengalaman yang mendampingi teman ya atau klien gitu yang ada di dalam situasi mengalami kekerasan dalam pacaran? Banyak ya Mbak, karena sebagian besar memang klien saya itu pada relasi kekerasan dalam pacaran maupun dalam pernikahan. Dan memang kalau membahas secara detail mungkin agak susah ya, tapi sebenarnya pengalaman penting adalah kekerasan itu terjadi karena ada dua belah pihak sih sebenarnya penyebabnya. Jadi kita nggak bisa melihat dari faktor pelaku aja, tapi pasti ada triggernya juga dari korban kayak gitu. Hanya saja kan kekerasan itu kan tidak bisa dianulir kan penyelesaian masalah kan tidak harus dengan kekerasan kayak gitu. Jadi yang perlu dipahami bahwa tindak kekerasan itu sebenarnya ada trigger juga dari korban kayak gitu.
gitu. Tapi bukan jadi menyalahkan korban gitu enggak ya Mbak? Tapi lebih pada kedua belah pihak itu punya andil sebenarnya. Berarti bisa dikatakan seperti ini, kalau misalnya terdapat sebuah pasangan gitu ya Mbak ya, mereka merasa ada di sebuah kondisi yang mengalami kekerasan gitu. Nah, bisa nggak sih kira-kira dua-duanya itu yang melakukan konseling gitu untuk memperbaiki hubungan mereka ke depannya? Atau justru malah harus dipisah? Maksudnya dalam arti nggak boleh ketemu dulu gitu, atau mungkin nggak apa-apa kok konseling bareng gitu untuk hubungan yang lebih baik ke depannya. Itu gimana, Yor? Jadi tergantung situasi kondisi ya Mbak ya. Kalau kekerasannya memang sudah traumatik, memang harus dipisah dulu. Bahkan perlu diamankan dulu kayak gitu. Tapi ketika kekerasannya tidak terlalu parah dan masih bisa ditoleransi, itu memang penting sih untuk melakukan konseling berdua. Biasanya untuk penggalian informasi yang cukup dalam itu satu-satu dulu, baru nanti di sesi terakhir itu dipertemukan kayak gitu. Berarti kalau udah masuk ke tahap itu mungkin lebih baik kalau misalnya mampir atau berkunjung ke orang yang sudah expert gitu ya, Yor? Betul banget. Oke. Dan untuk smart viewers tadi mungkin bisa gabung atau mampir juga ke komunitas, karena ternyata banyak juga komunitas yang memang fokusnya di isu relationship gitu kan. Jadi kalau misalnya butuh teman gitu, butuh pencerahan, bisa untuk, kan sekarang di Instagram atau di Twitter juga banyak ya Mbak ya gitu. Betul. Oke, terima kasih nih Yori atau Diana Mayorita sudah mampir ke Binus TV ngobrolin soal kekerasan dalam pacaran gitu. Terima kasih udah mampir, dan untuk smart viewers terima kasih juga udah nonton di episode kali ini. Semoga tercerahkan smart viewers, dan jangan lupa juga untuk mendukung Binus TV di program Good Talk. Klik tombol subscribe boleh, like juga boleh. Dan kalau misalnya ada ide atau topik menarik lainnya boleh juga disematkan di kolom komentar. Oke, smart viewers, bye!